Cuman again, sekali lagi nggak ada yang mau pelayanan fathering. Karena apa? Nggak ngetop, Den. Iya. Semua orang sekarang pelayanan pengen ngetop. Fathering nggak ngetop. Lo mesti coaching soalnya. Hey, what's up? Welcome back to Chemistry Vodcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Bersama gue Denny Gamadi, di sini ada Pastor Jesse Lantang, dan kita lagi hangat banget ngebahas berbagai hal soal kehidupan, soal jadi terang dan segala macam. Dan yang hari ini lagi sangat populer kan, waduh, putranya yang ganteng ya. Masa bapaknya, maaf ya bapak ya, antri dulu. Tapi kalau anaknya langsung di depan nih, Denzel Jordan Pangeran Lantang nama lengkapnya. Wow. Yes. Jadi dia ada di dunia entertainment sekarang. Kakaknya juga lagi ya di situ ya. Oke. Dan ini kita bakal bicara kaitan dengan generasi yang fatherless. Mereka mungkin usia 20-an, sekarang orang sebut dengan generasi Z, bukan? Yang Renald Kasali bilang kan generasi strawberry lah. Ada struggle-nya. Renald Kasali rada jahat ya kalau ngomong kan, lembek banget katanya ya. Pros sedikit mejret generasinya, kata Om Renald kan, Om namanya juga ya. Nah, dan kita bicara sekarang generasi ini juga fatherless gitu loh, ngalamin. Mungkin salah satunya masalah ekonomi. Kalau dulu milenial bapaknya kerja, ibunya masih bisa di rumah. Tapi hari ini kita beli rumah di kota kan setengah mati. Bapak kerja, ibu kerja, tekanan hidup lebih berat. S1 nggak dapat kerjaan, lain-lain. Jadi banyak kompleksiti lah. So kita bahas soal generasi dan kita mulai dari the state of your children lah. Can you tell us about them? Oh ya, they're very adorable. Still ya? Ya. My angel itu kalau gue datang ke kantornya masih kayak dia masih SD. Dede masih begitu, padahal dandan. Masih seperti itu. Jadi apa ya? Gue selalu mengajarkan mereka untuk ikutin rencana Tuhan. Wow, berat ya? Bukan rencana papa. Papa pendeta, kamu pendeta ya? Papa pendeta, kalian jaga segala macam kelakuan karena papa pendeta. Itu namanya gue egois. Semuanya berpusat pada gue, nggak berpusat pada panggilan Tuhan atas mereka. Jadi gue itu dari mereka kecil, gue selalu mendirect mereka untuk ikutin apa kata Tuhan. Ikutin rencana Tuhan, apalagi itu paling penting. Gitu. Sign-nya apa? Ya banyak belok-belok. Ya, karena nggak lurus-lurus saja, pasti banyak belok-beloknya, tapi di ujung jalan nanti kalian akan ngelihat victory dan lain sebagainya. Itu yang gue ajarin, gue tanemin dari mereka kecil. So, apalagi gue suka ngomong sama Pangeran, my son, ya, Pangeran kamu anak laki, bandel lah, gitu. Bukan jahat ya, bandel. Gitu. Bedanya gimana tuh? Beda sama daddy kamu dulu jahat. Pengakuan guys. jahat sama bandel tuh, bandel nggak kriminal, jahat tuh kriminal. Ya melanggar hukum dan lain sebagainya. Kamu anak laki soalnya. Kamu jangan mikir kamu anaknya daddy pendeta, terus kamu mesti jaim segala macam. No, but learn from your mistakes. Kalau ke anak yang cewek nggak kasih nasihat yang sama ya? Sama. Bandel juga, seru bandel juga. Sama. Cuman malah mereka digituin malah anteng dua-duanya. Gitu, nggak jaim segala macam. Ya, gue belajar untuk seperti Tuhan ngasih kita free will. Dan itu gue ajarin nilai-nilai segala macam. Cuman gue selalu kasih nasihat seperti itu buat anak-anak gue. Ya, sex education itu penting buat mereka. Dan gue dari my daughter kecil, gue suka dari dia umur 6 tahun, gue suka pergi ngedate berdua. Tujuannya apa? Supaya dia kenal pria di rumah, nggak kenal pria di luar rumah. Pintu gue bukain, kamu mau makan apa, masih gitu, masih umur 6 tahun. Dan itu dia ingat banget, sampai hari ini dia ingat banget kita suka pergi berdua. Dia dandan, gue juga dandan, seperti itu. Layaknya orang ngedate, seperti itu. Dan itu yang terjadi sama dua anak gue. Dan sekarang ternyata mereka kuatnya di entertainment. Ya, nggak ada yang nurun gue di F&B. Tapi my daughter dia senang sih masak segala macam. Ya, cuman mereka arahnya lebih ke sana dan mereka so passionate about Pangeran main film dan Angel dia memanage beberapa artis. Seperti itu, Den. I see. Wow. Apakah mereka di usia-usia yang orang bilang quarter life crisis? Karena dia ada berapa pressure ya.
Jadi anak seorang public figure itu pressure. Ya. Berada di dunia entertainment yang berwarna dan bebas, nggak ada pakemnya, itu juga mungkin dia harus jaga sendiri gitu kan, pakemnya sendiri, otherwise ya dia bisa kemanapun. Atau jadi seorang yang disorot dan dicintai oleh khalayak, itu juga ada pressure-nya sendiri. Yes, itu semua ada. Maksudnya Pangeran waktu dia udah syuting ke berapa ya? Film keempat kalau nggak salah. Dia stres. Di lokasi syuting dia stres. Dia stres berat segala macem. Dan pernah satu saat juga akhirnya dia nyoba vape. Dan nyobanya di rumah loh. Depan gue. Depan gue. Gue rasanya kan masih ada tuh rasa-rasa gitu. Gue kan pendeta, kok anak gue? Ada tuh rasa-rasa gitu. Cuman again ya, Roh Kudus selalu ngingetin gue, Jess, mereka itu bukan anak-anakmu aja, mereka teman-temanmu. Gitu. Bisa gitu ya? Ya, mereka tuh bukan cuman anak, mereka udah jadi teman kamu. Karena mereka udah dewasa. Udah dewasa. Bukan anak-anak kecil lagi. Jadi tiba-tiba waktu di meja makan dia nge-vape depan gue cuman tiba-tiba ngomong yang lain aja. Temennya Dedi goes banyak yang nge-vape, nafasnya nggak kuat loh Pangeran. Karena Pangeran ini seneng olahraga anaknya. Kayak ya gitulah, dia seneng nge-gym segala macem. Nggak seneng goes kayak gue. Tiba-tiba 2 minggu abis peristiwa di meja makan itu, tiba-tiba dia ngomong hal yang sama. Iya ya Dad, nafasku kalau olahraga aku udah berhenti tuh gitu-gituan. Berhenti sendiri tiba-tiba. Cobain kretek sekarang. Enggak. Berhenti sendiri dia? Berhenti sendiri. Karena dia bilang nafas aku jadi terganggu. Segala macem. Nah ternyata omongan temennya Dedi yang goes nge-vape nafasnya nggak kuat, itu nancep banget ternyata di dia. Dan gue percaya itu Roh Kudus lah, bukan gue. Itu hikmat yang dikasih Tuhan untuk ngomong sama Pangeran. Ya, dibanding, kamu ya gitu. Wah selesai udah. Selesai. Jadi yang gue lihat menarik, ada kesabaran satu sisi, dan mereka orang-orang yang teachable. Yes. Dan mereka kalau bikin salah sekarang punya kebiasaan, mereka malah ceritanya sama gue. Cerita sama istri gue. Gitu, mereka cerita. Kok bisa? Ya itu yang dibangun, keterbukaan dari dulu kan. Itu yang dibangun, jadi ini nggak overnight terjadi, nggak. Ini udah lama diterapin kayak gitu. Dedi pun kalau salah, Dedi minta maaf sama anak-anak. Itu dari dulu. Nah ini sebelum lanjut nih, kalau dengar episode yang sebelumnya, Pastor Jesse berkali mengikuti apa yang jadi guts lagi ikutin. But how can you control yourself like this at home? Ini kayak bertolak belakang dong. Kalau di sana kan intuitif istilahnya kan. Nah kita di rumah kok bisa jadi sangat, kalau di rumah gue belajar dari bokap gue ya. Bokap gue itu disiksa dulu sama papanya, sama opa gue. Tapi bokap gue itu ngambil keputusan, saya kalau punya keluarga, saya nggak akan pernah pukul mereka. Saya nggak akan pernah ada KDRT di rumah. Dan itu dia buktiin. Ya, dia menjadi orang yang sangat warm di mata anak-anaknya, bokap gue. Padahal dulu, bokap gue tuh ada botak di kepalanya, gue pikir rontok. Enggak, ditarik sama papanya. Aduh Tuhan. Ditarik sampai lepas rambutnya. Seperti itu. Jadi ternyata dari kejadian-kejadian yang mengerikan seperti itu, dia malah berbalik sendiri. Nah, gua akhirnya ngelihat gitu, ya nah itu juga jadi teladan kan. Jadi gua nggak pernah mau main tangan mana anak gue, segala macem. Verbal abuse nggak akan pernah. Gitu, ngatain mereka anjing lah, apalah, anak setan lah, nggak akan pernah. Gitu, Den. I see. So, apakah approach yang sama juga dilakukan di luar ketika kita bicara fathering anak-anak atau rekan-rekan Gen Z di luar sana yang mereka nggak punya figur sebaik itu? Ya, gue terapin hal yang sama. Maksudnya ternyata di Alkitab dari awal Tuhan emang udah bicara poin ini ya, fathering. Karena di Ulangan 6 kan waktu Yesus mau naik ke surga kan, dia kan bilang kan, ajarkan mereka yang aku perintahkan kepada kamu, sampai mereka melakukan. Ternyata yang diperintahin sama Tuhan cuma 3 di Alkitab. Tuhan main perintah. Yang pertama Ulangan 6, yang kedua Yohanes 15, perintah untuk saling mengasihi. Yang ketiga perintah untuk memberitakan Injil, amanat agung waktu dia mau naik ke surga. Ulangan 6 ini jarang dibahas. Jarang banget dibahas. Yang kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan itu dia perintahinnya kepada bapak-bapak Israel.
Kamu harus ngajarin ke anak-anak kalian waktu kalian lagi duduk, lagi tidur, ingat kan ayat itu? Lagi makan, lagi traveling, kamu ajarin nih ke anak-anak kamu. Ternyata yang pertama kali diperintahin sama Tuhan tuh bapak-bapak. Oke. Nah, ini kita lagi bicara artinya definisi fathering ya. Kan semua orang pakai kata fathering. Oke, kita lanjut. Ini definisi fathering itu apa? Gimana? Yang pertama itu Jadi yang pertama kali diperintahin sama Tuhan itu adalah kaum ayah. Nah, ternyata pertanyaannya, kita pernah ketemu ayah-ayah kayak gini di rumah? Yang ngajarin firman waktu mereka duduk, tidur, makan, lagi traveling. Ternyata nggak ada. Yang kita ketemu adalah bapak-bapak yang geblek di rumah. Ya, cuman merasa cuman perlu kasih nafkah doang ke anak-anak. Iya. Gitu, cuman perlu kasih duit, ya, dan akhirnya nggak terjadi apa-apa. Mereka nggak jadi sumber rasa aman, mereka nggak jadi sumber sukacita, mereka justru jadi sumber horor di rumah. Bapak-bapak yang kita lihat malah begitu. Karena kata bapak artinya adalah sumber, bukan gender. Sumber. Arti kata bapak itu adalah sumber. Jadi seorang ayah harus jadi sumber segala-galanya. Bukan duit doang. Gitu loh, bukan nafkah doang. Dia harus jadi sumber segala-galanya. Rasa aman segala macam. Nah, ternyata waktu ini nggak ada di rumah. Nah, akhirnya Tuhan ngomong sama tubuh Kristus. Ya, sebelum Tuhan menutup perjanjian lama dan membuka perjanjian baru, message-nya fathering. Aku akan kirim Nabi Elia, ayat terakhir di perjanjian lama. Ya, dan Nabi Elia ini katanya akan membuat hati bapak berbalik kepada anak dan anak kepada bapak. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, yang mau dikirim Elia bukan nabinya, spiritnya. Kok Elia, kok nggak Musa, kok nggak Gideon? Karena Elia itu punya pengertian katanya dari bahasa asli dua suku kata kan. Eliyahu, Eli itu bapak, Yahu akar kata dari Yahweh. Jadi nama Elia artinya adalah Jehovah is my father. Wow. Jadi spiritnya yang mau dikirim, orang-orang yang kena spirit Elia akan bisa membuat hati bapak berbalik kepada anak, anak kepada bapak. Dan di satu generasi selalu dua kelompok ini yang berseteru kan. Setiap generasi, semua bapak sama anak berantem selalu. Siapa yang bikin? Iblis yang bikin. Iya. Iblis nutup banyak mata ayah-ayah. Bahwa mereka tuh sebenarnya berharga, dapat kehormatan waktu seorang pria punya anak kan. Karena mereka tiba-tiba dipanggil ayah, dipanggil bapak. Karena Tuhan sendiri manggil dia bapak. Jadi man itu dapat highest honor sebenarnya waktu mereka punya anak. Dibutain sama iblis. Iblis tahu karena generasi berikutnya kalau bisa punya gue. Iblis tuh maunya gitu. Dan perjanjian baru after 400 years Tuhan gak bicara. Tuhan message-nya sama. Ya kan? Waktu dia ngomong mas Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis. Dia akan berjalan mendahului roh dan kuasa Elia. Dan dia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Seperti itu. Jadi ternyata message ini penting banget. Cuman again, sekali lagi nggak ada yang mau pelayanan fathering. Karena apa? Nggak ngetop, Den. Iya. Semua orang sekarang pelayanan pengen ngetop. Fathering nggak ngetop. Lo mesti coaching soalnya. Contoh. Waktu kemarin juara dunia Argentina. Gue tanya, siapa pelatih Argentina? Jarang yang bisa jawab. Jarang. Yang terima piala siapa? Pelatihnya atau Messi? Messi yang terima. Karena apa? Pelatih kerja saat stadion nggak ada penonton. Atlet bekerja saat stadion sold out. Penontonnya penuh, makanya orang kenalnya atletnya, pelatihnya enggak. Nah itulah fathering. You jadi coach buat anak-anak rohani. Apakah selalu mesti ada kamera, ada video? Enggak kan? Enggak. Malah kalau lagi latihan, wartawan dibatasin waktunya. Wartawan ngeliput kesebelasan lagi latihan. So hal-hal ini yang membuat akhirnya justru gue ada di situ. Karena buat gue viewers, follower itu cuma bonus dari Tuhan. Jangan fokusnya sama itu. Gitu. What happened inside fathering itu? Ya itu. A coach gitu kan? Lo jadi coaching segala macam hal. Lo mesti bagi hidup sama anak-anak ini. Mungkin pertanyaan lebih gampang, apa yang tidak boleh dilakukan? Karena sekarang kasus abuse juga terjadi atas nama fathering, spiritual fathering kan. Any kind of abuse lah gitu ya, dan orang percaya banget sama nih orang dan itu terjadi. Dan kita bisa jadi pelakunya juga karena kita tergelincir satu dan lain hal, power syndrome or anything. What not to do in fathering? Yang pertama, father itu bukan posisi. Bukan posisi.
Bukan posisi, bukan kedudukan, tapi fungsi. Waktu Angel Ma Pangeran lahir, atau siapapun anak yang nonton lahir, kita nggak bilang sama anak kita kan, aku papahmu ya. Dia lagi bayi, lagi nangis-nangis, gue bokap lo ya. Kita kan nggak gitu. Kita berfungsi, gantiin popok, bikinin susu, bikinin bubur beras merah. Gue ingat banget Angel, anak perempuan gue 1,5 tahun, tiba-tiba dad, dia manggil sendiri. Ya, wow. Karena apa? Selama 1,5 tahun gue berfungsi as her dad. Iya. Gitu loh. Gue nggak mainan-mainan posisi kalau kayak gitu. Nah, banyak orang seringkali melanggar fathering roles karena mereka main posisi. Gue mentor ya, lo anak didik. Iya. Nggak usah digitu-gituin. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Yang kedua, kita jangan put deadline di anak-anak ini yang kita didik. Ya, jangan pernah kasih deadline. Ya, lo 5 bulan mesti berubah ya. Lo jangan pernah kasih kayak gitu-gituan deadline. Yang ketiga, terima mereka apa adanya. Ya, banyak banget rulesnya sebenarnya. Ini yang penting-penting aja. Dan yang terakhir yang paling penting, bangun hubungan sama mereka. Ya, bukan bangun hubungan karena ada uang misalnya. Ini motivasi salah yang berakhir bisa jadi abusive. Ya, karena uang involve dan lain sebagainya. Bener. Seperti itu. Mendingan makan dan minum yang involve. Ya, karena Yesus fathering 12 muridnya kebanyakan sambil makan. Ya. Jadi hal-hal yang penting ini yang harus diperhatikan sama banyak orang, dan sekali lagi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau karena nggak ngetop. Fathering itu nggak ngetop. Dan ternyata kasus gereja hari ini sama kayak di gereja Korintus, udah ada ternyata. Paulus bilang kita punya 1000 pengajar tapi sedikit bapak. Ada di 1 Korintus 4 ayat 15. Iya, banyak orang yang ngajar kan, viral di internet dan lain-lain. Ya kan, mau ngetop kan? Mau ngetop. Ingat, ngetop segala nggak apa-apa, tapi itu bonus. Jangan itu yang dikejar dong. Gitu. Tetap kejar the essence of discipleship. Pemuritan paling efektif adalah fathering. Apakah semua orang bisa jadi seorang Sebenarnya bapak bisa. atau ibu gitu? Sebenarnya bisa, karena kita kan ada benih ilahi di dalam kita. I see. Makanya Tuhan sebut dirinya tuh Bapak. Ya. Karena gue berpendapat bahwa ada orang-orang yang hebat di panggung, tapi toksik. Ya. Dan orang demikian sebaiknya jangan memuridkan. Udah khotbah aja yang bagus. Ya. Daripada lu muridin jadi lebih jahat dari orang Farisi istilahnya kan. At least lo bisa muridin anak-anak kandung lo. Lo mungkin hebat di panggung, lo nggak bisa, mungkin karunia gurunya segala macam nggak ada, segala macam. Ya, cobalah mulai dari anak-anak di rumah. Ya, fathering anak-anak di rumah, anak-anak kandungmu sendiri gitu loh. Itu jauh lebih luar biasa. Gitu. Nah, sekarang buat teman-teman yang Gen Z nih ya. Orang yang punya jabatan kerohanian seringkali udah mendapatkan gratifikasi atau kepercayaan langsung dari wah ini kakak ini nih seorang preacher, kakak ini seorang preacher dan lain-lain gitu kan. Sampai kita rada bego-bego juga gitu. Padahal dia maksudnya ternyata mau PDKT lah gitu ya, atau kalau ada si anak ini kaya lah orang tua dan lain-lain gitu kan. Sehingga kita mesti tahu red flags juga guys. Waktu kita mau dibapain sama orang gitu loh, mau dibapain, mau diibui sama orang, kita mesti tahu red flags juga. Yang kan dia kadang baik, perhatian, ngingetin kita saat teduh, membawa kita dekat sama Tuhan. Tapi kurasa ada red flags juga nih. Jadi waktu orang mau nawarin kasih kita covering, kebapaan, keibuan itu, kita juga punya filter guys, ya kan? Apalagi kalau di rumah, bapak ibu kita nggak sebaik dia, nggak serohani dia, nggak cinta Tuhan. Akhirnya di dunia rohani kita kayak percaya banget. Padahal banyak juga di sana penyelewengan yang bahaya dan kita nggak sadar. Nah, buat teman-teman Gen Z, Pastor Jesse ada nggak apa aja jadi red flag? Satu lihat, wah nih orang ini bukan bapak beneran nih. Ini serigala nih misalnya nih. Kita mesti tanda-tanda awal, wah gue nggak mau dibapain sama nih orang nih. Tandanya cuma satu ya, nih orang mau bangun hubungan apa tidak. Jangan cuma lip service ya, bahwa dia kelihatannya rohani tapi makan bareng aja nggak mau. Gitu loh, maunya makannya sama petinggi-petinggi, sorry ya, makannya sama yang berduit-berduit gitu loh. Makan dong sama anak-anak muda misalnya, yang kita yang traktir misalnya, mereka belum tentu punya duit kan. Nah, salah satu sortir yang kita bisa lihat tuh itu, dia mau bangun hubungan nggak sama kita, seperti itu aja.
Kalau dia nggak mau bangun hubungan, cuman semua serba basa-basi, itu namanya fokusnya ke acara doang. Ya, biar acara kebaktiannya penuh, suruh datang doang gitu loh. Iya. Abis itu bener-bener nggak dibapain, karena bapak membapai itu setelah doa berkat. Iya. Iya, bukan di kebaktian, bukan fathering itu bukan KKR. Oke. Ini kan kalau konteks si orang itu si gembala yang jauh di Iya. atas. Tapi kalau nih orang muda juga, Iya. maka ya tentu di awalnya dia mau bangun hubungan dong. Nah, tapi juga itu juga kita harus filtering Sortir. kan ya. Iya. Kita bicara misalnya gender, Iya. kita bicara physical, Iya. proximity. Iya. Ada nggak hal-hal yang kalau pastor nasihatin anak-anak gitu ya, ini dengan nih youth pastor ini nih, you lihat red flags deh. Mungkin kita yang lebih dewasa kita bisa mencium sesuatu yang fishy gitu ya, Iya. anak kita enggak kok baik. Nah ini maybe we have to talk about this. Sebenarnya anak-anak paling bagus dibapain sama papa kandungnya. Papa kandungnya. Papa kandungnya. Jadi kalau bisa sih jangan nawar-nawarin kayak gitu juga kan anak. Maksudnya, nak kalau kamu mau dibapain sama pastor itu, no, seharusnya papanya yang jadi pastor di rumah kan. Seperti itu. Nah banyak bapak-bapak sekali lagi kayak nggak pede, mosok sih gue, mosok sih. Nah itu salah satu hal yang dibutain sama iblis. Kan ingat ulangan 6 tadi kan, yang disuruh bapak-bapak sama Iya, Tuhan. iya. Ajarkan anak-anak kalian. Seperti itu. Jadi emang seorang ayah memang harus jadi imam di rumah. Nah sekarang kalau nih teman-teman Gen Z yang nonton ini, dia nggak punya figur ayah itu, dan kita butuh dibapain somehow, dan dia cari orang kan di luar Iya. kan ya, expect dari tokoh ini. Tentu carinya yang senyawa lah. Yang senyawa. Lo nggak mungkin, namanya membangun hubungan, lo nggak mungkin membangun hubungan sama orang yang nggak cocok. Ya, nggak cocok dari awal lo udah males pasti ngelihatnya. Gitu. Jadi mesti ada cocok-cocokan sebenarnya. Cocok-cocokan. Nah, lo emang ini nggak sama tuh orang segala macam. Tuh orang emang mau membapai lo nggak? Nah itu mesti dilihat dengan jelas. Karena sekali lagi nih generasi fatherless ini ternyata terus-terusan ada. Kita lihat dari efek-efeknya LGBTQ+ segala macam makin banyak. Iya. Makin banyak. Dan yang memperkuat itu tambah banyak dan tidak ya yang nggak akan pernah kembali lagi adalah karena trauma Ya. dengan figur father baik biological maupun yang ngaku-ngaku mau fathering kan. Iya. Dan udah trauma sekali 2 kali udah cukup deh namanya father. Ya. Mending gua fatherless aja. Ya. Karena dia di-exploit. Ya. Nah, makanya di sini aku pingin pikir gali sedikit apa tanda-tanda awas red flags dari orang-orang itu mesti kita hindari. Misalnya kan ada kan orang yang fathering tapi dia ini disiplin loh. Kamu cuciin mobil saya. Cuciin baju saya. Ini bagian dari disiplin. Nah, orang itu, oh iya bener penyangkalan diri melayani gitu. Pas orang kita lihat, kalau kita orang luar lihat kan, waduh ini, nah sehat nih misalnya kan. Ya. Tapi banyak kita yang nggak punya pengalaman dibapai, akan oke-oke saja dengan hal itu. Padahal dia bukan dibapain, dia dibohongin gitu kan. Ya, itu militer lah. Maksudnya fathering is not like that. Karena disiplin selalu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau satu pihak tuh namanya otoriter. Otoriter. Ya, anak misalnya nilainya jelek, kita dengan suara yang biasa aja, nggak usah ngegas. Minggu depan kalau kamu nilainya masih jelek, boleh nggak Daddy ambil PlayStation kamu? Oke, Dad, gitu. Oke ya, agree ya, gitu. Agree. Minggu depan nilainya jelek lagi. Sorry ya Pangeran, ini soalnya pernah gue lakuin sama Pangeran. Sorry ya Pangeran, PlayStation-nya Daddy harus ambil. Kita udah agree kan minggu lalu, karena nilai kamu jelek lagi. Itu namanya disiplin. Tidak otoriter, kesepakatan kedua belah pihak, father sama son atau daughter, ya. Dan yang jelas jangan mau dibapain sama yang beda jenis, bahaya, bahaya banget, ya. Ini juga harus jadi ini juga sortir buat kita semua. Dan again, yang paling penting hubungan. Lama-lama kan lo sering makan bareng, sering ngobrol bareng, lama-lama kan terjadi kecocokan. Oh ini cocok nih, ini kakak rohani ini cocok buat gue, kan begitu. Jadi kalau nggak ada hubungan cuman karena kagum doang, no, jangan dulu. Jangan dulu cuman kagum, ini kakak rohani keren ya. No. Belum tentu waktu dia ngobrol, waktu dia nge-coaching, belum tentu dia keren. Gitu loh, belum tentu. Bener. Karena ketakutanku justru yang sudah cocok itu. Ya. Kita nggak bisa filter lagi. Kalau dia masih kagum, dia masih aman lah. Ya. Dia nggak terlalu, keracun. Ya. Tapi kalau udah cocok, udah deket, apapun si mentor itu ngomong, disiplin apa diterima mentah-mentah. Nah. Padahal dia lagi dicelakakan misalnya kan ya. Jadi tadi soal bicara gender, soal bicara disiplin juga, itu kalau konteks anak sendiri kan kita bisa begitu ya. Tapi kalau dengan orang lain, Bisa juga.
Bisa juga. Jadi disiplin tuh, lo cuci muka, itu otoriter namanya. Yang tadi lo bahas. Itu otoriter. Lo bersihin ini ya sekarang, itu otoriter. Ada komunikasi tadi itu ya. Komunikasi. Jembatan yang dibangun ya. Makanya membangun hubungan kan nggak overnight. It's a process. Bener. Oke guys. So yes, we all need fathers. Sampai di satu titik Tuhan akan panggil kita untuk membapai dan mengibui generasi yang akan selalu fatherless, akan selalu motherless ketika kita hidup di bawah matahari ini. So kita udah ngobrol banyak dengan Pastor Jesse Lantang di sini, masih di 101 Plus Juice Fluid. Kasih komentar, kasih pertanyaan, gimana caranya kita bisa menjadi seorang bapak buat anak-anak kita, bapak buat generasi ini, tapi juga menemukan bapak-bapak di dunia yang memancarkan kasih Bapa di sorga. Gue Denny Gamadi bersama Pastor Jesse Lantang. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! See you around. Hit 'em like now. What's the word?